item by item ya. Jadi oke, mesti kalau mau bilang ini aman atau tidak, kita harus tahu bagaimana pembuatannya. Tapi nggak usah khawatir, kan ada BPOM. Iya benar. Kalau juga sudah sih. ada BPOM yang memberikan sudah teregistrasi, sudah disetujui, berarti aman dimakan ya. Podcast Mother and Beyond. Moms, zaman sekarang apa aja tuh harus serba cepat, termasuk menyiapkan makanan untuk keluarga. Bener nggak tuh Moms ya? Nah, karena rasanya kayaknya tuh kalau dipikir-pikir nggak sempat ya kalau kita tuh harus masaknya tuh mulai dari nol gitu kan ya. Dari bahan mentah asli, aduh kayaknya butuh waktu yang lama banget kan. Akhirnya Moms tuh menggunakan bahan yang udah diolah dulu kalau lagi masak gitu kan ya. Dan bahkan jadi ini juga nih Moms, bahan makanan olahan ini bahkan sudah tersaji dalam produk kemasan dan banyak dijual di pasaran. Tapi sebenarnya kita harus tahu nih, sering mengkonsumsi makanan yang disebut sebagai ultra processed food ini baik nggak sih untuk kesehatan? Mungkinkah kebutuhan nutrisi Moms dan juga keluarga bisa terpenuhi dengan maksimal? Yuk kita ngobrol-ngobrol bersama saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Beyond, bersama dengan Dr. Luciana B. Sutanto MSSP GKK, Ketua Indonesian Nutrition Association atau INA, dalam podcast Mother and Beyond kali ini. Apa kabar Dr. Lucy? Sehat Dok? Baik, terima kasih Mbak Novi udah diundang ke sini. Udah lama kita nggak ngobrol ya Dok ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu yang memang lagi jadi obrolan orang-orang lah, soal seputar kesehatan ini. Nah, kita mulai dari awal dulu. UPF atau ultra processed food itu apa sih Dok sebenarnya? Jadi itu sebenarnya makanan yang diproses banget gitu ya. Iya. Nah, yang memproses juga perusahaan biasanya. Ini bukan diproses oleh ibu ya. Ya kan? Jadi prosesnya itu dari hidrogenasi, penyulingan, pemanasan gitu ya. Pokoknya jadi makanan yang seperti direncanakan dan itu ada tambahan-tambahannya supaya enak, supaya rasanya baik gitu ya. Pokoknya supaya cita rasanya jadi lebih baik. Oke. Nah, untuk orang dewasa dan juga untuk anak-anak, boleh nggak sih sering-sering mengkonsumsi ultra processed food ini? Kalau memang nggak boleh sebenarnya, atau boleh, batasannya tuh seperti apa nih Dok? Sebenarnya boleh, karena itu memang dibuat untuk memudahkan kan, kita Dok? Konsumsi. Apalagi zaman sekarang ya. Betul. Kalau harus bawa sayur-sayuran kemana-mana kayaknya agak susah ya. Makanan-makanan mentah itu juga susah. Jadi harusnya kita bisa memanfaatkan bagaimana kita mendapat manfaat yang baik untuk kesehatan, untuk kepraktisan, untuk ekonomi gitu ya. Jadi konsumsi secukupnya. Gimana sih secukupnya mesti gitu. Bener. Jadi pertama kita harus tahu dulu makanan sehat itu seperti apa. Makan sehat itu anjurannya sudah ada dong dari Kementerian Kesehatan. Gizi seimbang yang isinya makan teratur sehari 3 kali, selingan 2-3 kali. Terus makannya seperti yang ada di piring itu ya, yang ada isi piringku, ada makan pokok, lauk, sayur dan buah. Nah, saat kita kesulitan ya bisa kita memilih makanan-makanan pengganti, misalnya ya yang sekarang udah disediakan ultra processed food itu atau kemasan lain lah. Tapi sebenarnya sih memang tidak dianjurkan makanannya tuh seperti itu. Kayak astronot ya jadinya. Iya benar kan ya Dok. Tapi sebenarnya jenis makanan yang disebut sebagai ultra processed food ini apa sih? Mungkin kita mesti jelasin juga nih buat moms nih. Contohnya misalnya sosis, kornet, itu kan diproses ya. Sarden yang di dalam kaleng? Iya, ada bisa juga seperti itu. Ada yang prosesnya sebenarnya minimal, tapi itu yang suka dipikirkan banget gitu misalnya susu kotak itu kan. Nah iya Dok, susu UHT gitu ya, susu ikan gitu kan yang lagi rame diomongin nih Dok. Nanti itu, gimana tuh Dok? Itu sesuatu yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau UHT nih yang paling banyak kita ketemu ya, itu sebetulnya proses pemanasan tinggi tapi sebentar. Itu masuk minimalis tuh
bukan masuk ultra proses tuh sebetulnya malahan. Oke. Itu untuk supaya lebih awet ya, dan karena juga mikroorganismenya banyak yang dimatikan gitu. Nah itu boleh juga menjadi pilihan ya, karena itu kan terus tidak dibandingkan dengan susu segar kan beda dong ya. Terus nah kalau susu ikan ini lain lagi sebenarnya. Beda lagi. Oke. Berarti kita coret itu dulu ya, Dok ya. Tapi itu juga masuk ultra processed food malahan. Gitu dong. Iya, karena sebenarnya ini kita bicara prosesnya ya, tapi kalau susu ikan tuh sebenarnya hidrolisat dari protein ikan yang dibuat menjadi bubuk kemudian disajikan seperti susu, tapi sebenarnya sih ini bukan susu, tapi ini sumber protein juga. Kalau tidak dilakukan seperti itu, berarti tidak bisa diangkut jarak jauh ya. Kalau angkut ikan itu kan jadi makan ikan, tapi kalau ini adalah satu proses untuk tujuannya mungkin memudahkan pemberian gitu. Jadi ya kita bisa sikapi. Oke. Dok, bener nggak sih katanya untuk anak-anak nih, apalagi nih ya, kalau kita mengkonsumsi banyak ultra processed food ini bisa menyebabkan diabetes, Dok? Kalau iya kenapa? Diabetes itu masalahnya sebenarnya dari obesitas, konsumsi yang berlebihan, makanan yang tidak sesuai dengan gizi seimbang gitu ya. Nah itu jadi sebetulnya bukan ultra processed food saja, makan biasa juga kalau berlebihan juga bisa menyebabkan diabetes juga ya. Iya, bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga ya, Dok ya. Dampak kita mengkonsumsi ultra processed food untuk kesehatan dalam jangka panjang dan jangka pendeknya apa nih? Sebenarnya sih kalau mau ideal kita makan makanan yang makanan fresh, betul. Itu prosesnya nggak yang cepat gitu ya, Dok ya. Tapi kalau dampak jangka panjangnya mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya, karena kita juga memanfaatkan itu untuk keperluan-keperluan saat kita tidak bisa menyediakan makanan-makanan yang biasa, yang tradisional. Tapi juga kita bisa memanfaatkan ultra processed food untuk makanan yang semacam kegembiraan gitu ya. Karena kan itu makanannya jadi lebih fancy gitu ya. Oke, baik. Nah, apakah ultra processed food dan junk food ini jenis makanan yang sama atau berbeda nih gitu kan? Soalnya kita juga mengenal junk food, fast food gitu. Kalau berbeda ini apa bedanya dan masih mendingan yang mana nih, Dok gitu? Beda nih. Jadi kalau junk food tuh sering lainnya itu fast food ya. Sebenarnya sih kalau dari pandangan saya itu makanan biasa yang disajikan secara mudah untuk mempermudah kayak kita kalau di kantor ya. Kan ke kantin itu kan semuanya fast food ya, disendokin sebenarnya begitu. Kalau junk food itu sebenarnya istilah makanan yang tidak baik atau makanan sampah. Nah, sebenarnya dimasukkan dalam itu mungkin maksudnya adalah makanan-makanan yang lemaknya tinggi, yang saturated fat gitu ya. Tetapi sebenarnya itu kembali kita memilihnya ya. Karena makanan-makanan seperti itu juga bukan berarti tidak boleh dan tidak sehat sama sekali, tetapi berapa banyak yang kita konsumsi. Biar kita bilang makanan sehat, kalau konsumsinya berlebihan juga bisa berdampak ke kesehatan. Jadi untuk balik lagi, ultra processed food dan junk food ini beda ya, Dok ya? Beda. Oke, nggak sama yang ya. Yang satu proses, yang satu makanan sampah. Pengajian. Oke, baik. Nah, untuk UPF sendiri nih atau ultra processed food ini bener nggak sih, Dok, katanya UPF yang terbuat dari bahan alami seperti kayak beras porang gitu kan, kita nggak perlu masak dulu gitu kan, itu tergolong aman untuk kita sering-sering konsumsi, Dok? Ini mesti item by item ya. Jadi mesti kalau mau bilang ini aman atau tidak, kita harus tahu bagaimana pembuatannya. Tapi nggak usah khawatir, kan ada BPOM. Iya benar. Kalau sudah ada BPOM yang memberikan sudah teregistrasi, sudah disetujui, berarti aman dimakan ya. Masalah dimakan berapa banyak tergantung bagaimana kita makannya. Iya. Untuk mencegah
seorang anak atau seseorang kecanduan ultra processed food, apa yang dilakukan? Mungkin dari ibunya kali ya, harus sering-sering buat masakin makanan yang benar-benar from scratch atau dari awal banget gitu kan ya, kayak kita masak sayur benar-benar sayur-sayur yang sayur-sayuran. Iya, itu juga. Atau mungkin kayak ikan yang benar-benar ikan bener, atau daging yang diolah yang kita olah sendiri ya, seperti itu kali ya dok ya. Iya benar banget. Jadi mesti dari rumah bagaimana pengetahuan gizi. Siapa nih yang bertanggung jawab di rumah? Ibu atau betul. misalnya ya mesti ibu ya, karena dong. yang mengatur ya. Terus nanti di rumah apa yang direncanakan makan, apa yang dibiasakan makan. Nah, itu nanti yang akan dibawa oleh anak menuju dewasa. Jadi dok, di akhir obrolan kita di podcast Mother and Beyond kali ini, apakah ultra processed food ini bisa masuk atau bisa disebut sebagai makanan sehat atau nggak sehat dok? Makanan yang boleh dikonsumsi, tetapi kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Oke. Tidak dijawab tidak sehat, tapi makanan yang bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi. Kita harus memanfaatkan untuk kesehatan kita. Oke. Mungkin dalam kondisi kepepet, kondisi sesekali nggak masalah ya dok ya? Iya, benar sekali. Oke. Tapi yang pasti kalau dijadikan sebagai konsumsi harian, disarankan apa sebenarnya jangan deh gitu. Tergantung bagaimana kita melengkapi sepanjang hari itu. Oke. Itu yang jadi catatan penting ya. Jadi paham ya moms ya mengenai ultra processed food yang mungkin sekarang ini lagi sering diobrolin. Kan moms ya sempat bingung, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya dari Dr. Luciana B. Sutanto MSS PGKK, Ketua Indonesian Nutrition Association atau INA dalam podcast Mother and Beyond kali ini. Terima kasih Dr. Lucy atas sharingnya, dapat ilmu kita di sini, dan terima kasih juga nih buat moms yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Mother and Beyond. Sampai jumpa. Thank you for listening to podcast Mother and Beyond.